Baik, kita akan membahas untuk skripsi di halaman berapa ini? Oh, halamannya nggak kelihatan. Oke ya, sekaligus catatan diberi halaman ya. Di sini mulai angka 1 ya, berarti ini halaman 1. Ya, nggak kelihatan. Oke. Yang pertama ini mestinya diberi jarak lagi ya, sorry. Ini terlalu mepet ya, diberi jarak ya, lakukan untuk yang lain ya, terlalu mepet. Oke, nah ini yang saya tuju di sini itu ada era globalisasi. Nah, untuk itu saya menyarankan Anda menggunakan kata era global ya. Mana trackingnya? Nggak kelihatan. Sebentar ya, ini beda ya. Oh, sebentar. Saya besarkan dulu ya. Oke, trackingnya saya hidupkan. Nanti Anda diklik kanan set ya. Nah, ini era global. Ya. Nah, era global itu, kalau globalisasi itu kan proses. Seperti modernisasi, urbanisasi, transmigrasi, dan sebagainya itu pakai sisi itu proses. Jadi kalau eranya adalah era global atau modern kan era modern, bukan era modernisasi. Nah itu ya secara singkat, semoga tidak kepanjangan. Oke, nanti ke topik lainnya. Nah kalau dilihat di bawahnya itu yang cocok nih ya, era jejaring global. Nah, jadi tidak sekedar global tapi jejaring global. Jadi sekarang itu eranya apa nih? Kalau dulu kan internet terbatas, jadi lokal ya. Kemudian menjadi sekarang era jejaring itu sejak 90 ya, tahun 90 tapi di luar negeri ya. Kalau di Indonesia ya kesekian lah. Tapi itu yang lebih tepat ya, jadi era jejaring global. Nah, untuk judul-judul yang seperti ini saya pesan untuk dirapikan ya. Ini kan enggak di kanan. Coba saya aja bisa kok. Misalnya saya geser. Nah, kan begitu kan. Nah, ini paragrafnya ikut yang mana? Nah, ya toh. Dan ini mestinya tidak tebal ini kalimat gitu ya. Ini no tebal. Karena dia adalah kalimat. Ya, saya babetkan kiri ya. Nah, dirapikan ya, yang lain ini kelihatan tuh. Ya. Kemudian ini juga kelihatan kan? Nah, tugas Anda ya. Nah, kalau ini saya nggak tahu ini harus besar apa kecil. Tidak harus besar saya kira karena itu di dalam teks ya. Oke. Oh iya. Dan ini ditulisi ya, tidak hanya begini, tapi isinya apa? Misalnya tinggal pustaka berisi bla 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 bla. Jadi ini harus ditambah isinya ya. Tuh, nggak bisa hilang itu. Oke, sorry saya besarkan lagi tadi ke sini ya. Ini ya saya klik kanan, nggak kelihatan ya, out of ring. Oke, trackingnya saya matikan dulu ya. Oke, ya ini diberi apa ya, yang maksudnya isinya apa, metode juga isinya apa. Oke ya. Nah, tidak hanya menyebutkan babnya, tapi juga apa yang akan ditulis di dalamnya. Oke, selanjutnya untuk penulisan bab itu saya yakin ini pakai angka bukan Romawi ya. No, bukan Romawi. Saya yakin karena di sini saya baca panduannya juga begitu. Oke, mana ya? Judul bab. Bab. Nih. Nah, nih. Waduh, nggak kelihatan ya, out of ring. Oke. Bab harus ditentukan pada bagian atas tengah halaman. Nomor bab dicantumkan di atas judul dengan angka Arab. Ya, jadi angka 1, 2, 3. Ya, ini pedoman halaman 14. Jadi yang di situ untuk setiap bab jangan
jangan ditulis Romawi ya, tapi ini 2. Oke, ya, ya oke ya. Saya kasih tracking aja. Ini 2. Ya, itu nanti di set ya, di sini klik kanan set. Ya toh. Nah, oke. Nah, untuk judul sama ya, ini dimepetkan di kiri. Ini 21. Ya, ini diatur ya. Kalau ini masuk ya ini harus masuk. Nah, maksudnya begitu ya. Kalau mengikuti itu ya ini, nah, ya Anda mau pakai yang mana? Kalau pakai angka ini biasanya sih rata kiri semua. Begini. Ya, oke ya. Itu dibenahi. Kemudian untuk yang bagian pengertian e-filing, aduh ini lemah banget gitu ya. E-filing merupakan salah satu modernisasi. Nah, ini satu karena ini berbicara mengenai pajak dulu ya, dibalik dari yang umum dulu, dari misalnya pajak baru e-filing, bukan e-filing baru pajak. Jadi ini dipindah di bawah ini penggunaan e-filing atau langsung digabung aja. Jadi mengenai e-filing gitu ya. Nah, e-filing ya, tentang e-filing itu apa, itu digabung aja. Komentar aja ya, komentar. Oke. Apa itu, pindah ke bawah atau gabung dengan subjudul e-filing ya. Oke, seperti itu ya. Oke, dan ini karena pengertian atau yang dimaksud definisi itu harus ada sumber referensinya. Kalau Anda membuat sendiri kan repot nanti ya. Dan sumber referensi itu dicantumkan. Oke. Kemudian saya cepat ya. Bisa juga digabung di bagian ini ya. Nah, ini ya, sistem e-filing. Jadi bisa masuk di situ. Jadi berbagai tadi. Termasuk e-filing, DE pengertian, termasuk apa ini penggunaan ya, itu bisa digabung menjadi sistem e-filing. Nah, oke, e-filing adalah suatu cara untuk penyampaian surat pemberitahuan dan seterusnya itu. Nah, oke ya, ada definisinya. Oke, nah, terus ini diperiksa ya kayak gini itu namanya harus besar ya. Ini Wibisono kan. Nah, oke ya. Nah, itu diperiksa ya yang seperti itu. Oke, kemudian pengembangan hipotesis saya campurkan contoh 1. Oke, jadi tidak saya bahas semua ya. Ini sebagai contoh ya. Jadi di bawahnya nanti diperiksa. Nah, untuk ini kan Anda menyampaikan definisi. Saya yakin sekali Anda masih kurang ya kompetensinya untuk berdefinisi sendiri. Jadi ini seharusnya ini diambil dari sumber mana? Karena di sini dikatakan dari definisi dapat diketahui. Nah, itu saya yakin bahwa pendefinisi itu mesti orang. Kalau Anda mendefinisikan sendiri ya harus sumber definisi A, sumber definisi B, sumber definisi C, kemudian Anda mensarikan definisi. Nah, konsepnya seperti itu. Tapi tidak bisa Anda langsung membuat definisi sendiri. Nanti terlalu berat untuk bertanggung jawab ya. Jadi ini kalau dari definisi mungkin bisa kata Anda sendiri ya. Tapi memang apa itu definisi itu seharusnya itu dari sumber mana. Oke. Kemudian dari definisi itu seharusnya memang sangat terkait dengan e-filing. Ya, ini kan definisi umum. Jamaah setiap orang akan mempercayai bahwa kini dalam penggunaan, nah itu saya juga nggak tahu betulnya atau salahnya ya. Oke, karena bahwa kini dalam penggunaan suatu teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaan, ya kinerja tugas. Nah itu bisa dikontekskan dalam e-filing. Ada belum? Nah ini kan definisi sumber dulu baru dikontekskan e-filing. Itu bisa ya Anda carikan. Ini penelitian sebelumnya
dengan kontrak penggunaan seterusnya penelitian tersebut sebelumnya akan, nah ini yang belum ada mengapa ya. Dengan demikian apabila seseorang akan merasakan, nah ini bukan akan ya, jika seseorang merasakan gitu ya. Oke, saya hapus tracking. Nah ini ya proses kalau mereview. Dimatikan, dihidupkan, ngeblok ya, sudah berapa lama itu kliknya ya, akan ini enggak, jangan ya, ini tuh dihapus saja, ini akan merasakan review trackingnya saya hidupkan detail, serta mempercayai bahwa informasi dapat berguna maka akan menggunakannya. Sebaliknya jika, nah ini apa ya, jadi ceritanya begini, ketika orang itu mempersepsikan kegunaan e-filing, ya itu ini yang belum ada. Ketika seseorang itu mempersepsikan kegunaan e-filing, maka itu ia itu akan memiliki minat. Itu mengapa gitu ya? Bagaimana bisa gitu ya? Nah, mungkin karena terpancing untuk bahwa menggunakan e-filing akan lebih mudah, akan lebih cepat ya. Kegunaan itu seperti apa? Berguna itu karena mudah, karena cepat, karena banyak fitur yang bisa digunakan atau memiliki manfaat dan seterusnya itu. Maka karena adanya manfaat-manfaat tersebut, ya maka dia akan berminat untuk selalu menggunakan. Nah itu yang belum ada ya, itu disarikan ya, silahkan dituliskan di situ. Ini kan langsung penelitian hasilnya, tapi belum ada mengapanya ya. Kalau dilihat dari sini penelitian ini seperti apa, mereka menjelaskan jauh masa ini masih harus saya benahi gitu ya, ya kelamaan kan. Koma et al apa itu, kok komanya sulit di situ ya, aduh. Nah ini nulisnya masih repot ya. Oke, ini tanpa titik koma. Nah ini malah harusnya pakai koma, aduh. Oh atau dikurung aja ya, ini udah habis ya. Oh ini ada kurungnya ya. Juga kalau mau titik koma ya setelah itulah, di sini koma. Oke, terus ini titik koma. Nah begitu ya. Oke, mana tadi, ini titik koma, ini koma, ini titik koma, ini koma, di sini titik koma. Oke, di sini koma. Nah seperti itu juga hal sepele dipelajari ya. Iya, karena itu memang tata bahasa seperti itu ya. Ya oke, yang selanjutnya ini dipelajari ya. Sama seperti tadi, bahwa itu harus ada penjelasan mengenai mengapa itu harus persepsi mengapa kemudahan itu bisa menjadikan minat. Seperti pertanyaannya Pak, mengapa, seperti apa caranya, kemudian bagaimana bisa. Nah itu pertanyaan-pertanyaan untuk melogikakan bahwa terdapat pengaruh positif ya, mestinya positif kepada minat. Misalnya karena mudah maka akan menghemat waktu, karena mudah maka dia tidak perlu repot-repot, tidak perlu banyak biaya dan seterusnya, itu maka akan menjadikan minat. Nah itu yang apakah sudah ditulis ya. Langsung apabila setiap orang mempercayai ini langsung aja merasakan bahwa mudah gitu aja, karena nanti kepercayaan itu bisa jadi terkait dengan variabel yang lain masalahnya ya. Ya udah nih, rasakan bahwa mudah gitu ya. Tuh. Nah ini tidak saya bahas ya, saya mau ke bab 3 kalau ada. Oh belum ya. Oke. Pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif merupakan pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian F1
X1, X2, X3, X4. Oke, ada feeling Y. Baik, gitu ya. Jadi masih banyak hal ya yang harus Anda benahi, termasuk layout. Ya, atau nih, ya ini masih terlewat di Anda, paragrafnya juga belum rapi. Itu sampai kapanpun akan dikejar ya masalahnya. Oke, nah nih itu PR-nya apa tadi? Saya sarikan ya. Oke, bab 2 apa pengembangan ya tadi, pengembangan hipotesis untuk menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana, caranya, itu dan seterusnya itu ya. Kemudian layout dan tata cara penulisan ini masih menjadi isu di Anda, antara koma, huruf besar dan seterusnya itu masih menjadi isu. Nah, sambil itu silahkan Anda itu dibenahi ya. Silahkan menuliskan bab 3, tapi tetap dibenahi dan nanti tetap akan dikejar ya. Ya, oke. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga tidak berkepanjangan. Oke, selamat untuk